Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala fi suratin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Al-hadits. Hadirin ikhwati iman jamaah Masjid Sulaiman Al-Qasim, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kudrah dan iradah Allah. Khususnya saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Sulaiman Al-Qasim. Dan ini salah satu takdir yang Allah telah takdirkan bagi kita. Semoga takdir ini adalah takdir yang khair, takdir yang baik, di mana ini menjadi silaturahim di antara kita sekalian, dan ini menjadi saksi kita duduk di sini 1 jam ke depan. Semoga menjadi pemberat kelak di yaumil qiyamah sebagai amalan sholihah. Saqulat mawazinuh. Dan juga kita bersyukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat dan barokah Allah kita digerakkan qalbu kita untuk hadir di subuh kali ini, di mana tidak mudah untuk kita bangun di waktu subuh, kemudian sholat berjamaah di masjid, itu tidak mudah, Pak. Oleh sebab itu, satu yang harus kita tasyakkur bin nikmah adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan tentunya ibadah kepada Allah satu di antaranya adalah talabul ilmi, mencari ilmu, menjemput ilmu. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana hidup kita harus secara Quran dan seciri hadis. Orang Sunda katakan secara Quran seciri hadis. Nah, sebelum itu izinkan untuk perkenalan sebentar, bahwa memang alhamdulillah baru sekarang ya bisa hadir di masjid ini. Bahkan baru masuk gerbang juga baru sekarang. Hanya lewat saja, Pak. Hanya lewat saja. Padahal asli memang orang sini, orang Purabaya, aslinya. Ketika berusia pernikahan saat itu hijrah dengan istri ke Gedung 5, ke Simpang Sari, ke Masjid Baitur Rahman. Itu baru 25 tahun di situ. Aslinya dari Purabaya. Makanya walaupun lama ya, tapi hanya lewat saja. Tapi dengan digerakkan oleh Allah, hanya bisa silaturahim. Satu kebahagiaan, Pak. Karena kalau saya baru masuk ke satu tempat,
itu satu keyakinan semuanya itu akan tercatat. Semuanya itu akan dicatat oleh malaikat. Duduk kita, kemudian jalan kita, kalau bawa kendaraan, berhentinya kendaraan kita, itu semuanya tercatat. Kalau di surah As-Zalzalah itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu nanti bumi ini yang kita pijangi ini, kita duduki ini, tuhadditsu akan menceritakan saat kapan, saat di mana, jam berapa, itu akan tercatat. Makanya kehadiran kita sekalian, alhamdulillah, satu hal yang harus kita nikmati. Karena proses yang harus kita lalui untuk cinta tolak ilmu itu tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk kita ingin tolak ilmu, tidak mudah. Apalagi tolak ilmunya kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Quran, betul ya, kalau Quran nanti belajar ulumul Qurannya. Kalau hadis belajar ulumul hadisnya. Karena Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan 3 kajian yang harus dikaji oleh kita sebagai kaum muslimin. 1 tafsir, 2 hadis, 3 fikih. Tafsir ada hubungan dengan Al-Quran. Nanti Quran harus belajar dulu juga dari mulai lafaz, kemudian makna, Pak. Dan apa yang harus diprioritaskan, lafaz dulu, belajar lafaz, melafazkan. Beres lafaz ke makna. Itu Quran. Kalau makna ya mungkin terjemahnya, ya. Kita baca terjemahnya terus, itu walaupun sehari 1 ayat. Dan itu harus ditargetkan sampai nanti bisa khatam Quran 30 juz dengan terjemahnya. Itu targetkan dalam diri kita, di rumah kita. Karena kalau di masjid itu kan programnya hanya mungkin 1 pekan sekali, gitu ya. Itu kan lama. Maka programkan di rumah kita. Jadi membaca Quran, khatam, lafaznya, kemudian maknanya 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Insya Allah 6.000 hari, 6.000 seberapa tahun, Pak? Ya segitunya. 6.000 hari tamat. Kalau sehari 1 ayat. Jadi belajar tafsir itu bagian dari makna. Kan lafzun wa makna. Kita belajar Quran lafaznya, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar talaqi Al-Quran. Itu untuk memahami lafaznya, Pak. Nanti belajar di sini ada pelajaran itu. Tapi biasanya Pak di mana-mana ya kalau belajar tajwid itu pesertanya itu tidak banyak seperti kita ini biasanya. Warempok biasanya. Tapi di Masjid Sulaiman Al-Qasim itu ya rempok biasanya. Tapi di mana-mana kalau belajar tajwid itu awalnya banyak, lama-lama menghilang, menipis. Belajar tajwid alif, ba, ta, sa itu kan itu biasanya di mana-mana. Padahal itu adalah salah satu tangga pertama untuk memahami Al-Quran sebelum ke tafsir. Nah, setelah terus kita belajar membaca Quran, belajar memaknai Al-Quran, baru nanti tingkatkan ke tafsir. Tafsir pun nanti banyak ya. Tafsir Jalalain silakan. Tafsir Jalalain khasnya dari kata demi kata, kosakata, mufradatnya itu akan dibahas oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebut Jalalain, 2 jalal, imam yang agung gitu ya. Kalau belajar tafsir Jalalain berarti arahnya ke sana. Kalau ingin belajar sukanya tafsirnya Ustaz, saya ingin bagaimana Quran menafsirkan dengan Quran kembali, Quran dengan hadis, maka tafsir Ibnu Katsir bagiannya. Tafsir Ibnu Katsir dibahas ya dari mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah atau terbalik dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat Yadah terus sampai nanti ke awal lagi. Itu kajian-kajian itu memang Quran itu memang harus kita belajar tafsirnya. Belajar tafsirnya, bagaimana isi yang ada dalam Al-Quran. Nah, kalau sekarang saya inginnya bab sains saja, bab teknologi yang sekarang bagaimana Quran mengungkap itu, tafsirnya beda lagi, Pak.
Al-Jawahir, tafsir Al-Jawahir bongkar lagi, itu dari segi sains. Yang suka matematika, fisika, kimia, nah itu sangat bagus. Jadi Quran Pak Bu, dilihat dari aspek apapun itu bisa. Makanya kecenderungan kita masing-masing pasti beda. Ya, pasti beda. Abdi sukanya tentang Quran ke hadis, ya pasti abdi cenderung ke tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau ada yang lain sukanya sains teknologi, ke Al-Jawahir, ke Profesor Zadrun Najjar. Itu tafsir-tafsir beliau khasnya dari situ ya. Bagaimana mengungkap tentang keadaan-keadaan ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Sukanya tentang sastra, sastra ada lagi. Jadi ketika kita belajar Al-Quran itu tahapannya seperti tadi, belajar lafaznya. Itu targetkan Pak Bu, 1 tahun, 2 tahun cukup ya. Belajarnya ya, 1 tahun, 2 tahun cukup. Kesannya kita mandiri. Kemudian belajar terjemah, terus nanti ke tafsir. Tapi sekarang itu memang belajar tafsir itu ada orang-orang yang memang merasa berat Pak. Kenapa? Karena mungkin satu pertemuan, 1 ayat, 2 ayat beres, itu lama beres. Tapi kalau orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, dia akan nyaman ketika belajar Al-Quran seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita yakin Pak Bu, bahwa agama kita itu agama yang diterima oleh Allah. Di surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, indallah. Indah bahasa di sisi Allah. Agama yang akan diterima di sisi Allah itu al-Islam. Ini jelas. Tafsir ini atau ayat ini ditafsirkan jelas, tidak mutasyabih, tidak samar Pak. Tidak samar, ini jelas. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Makanya berbahagia Pak. Berbahagia saat kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah, sampai terus kita istiqomah, sampai nanti malakul maut menjemput kita berada dalam keadaan Islam. Ini kebahagiaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita satu untuk ittaqullaha haqqa tuqatih. Satu. Yang kedua apa? Melarang kita mati. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Berarti melarang kita untuk mati. Jadi bapak teh ulah ngantukkeun ya. Wala tamutunna, jangan kalian mati. Ibu jangan dulu mati Bu. Sampai kapan? Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim Islam. Jadi bahagia ya. Bahagia saat kita menganut agama Islam, ajaran Islam, dan ini adalah prioritas kita sampai nanti kita diambil ruh kita. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat beliau menafsirkan surah Ali Imran yang barusan, beliau menegaskan hafizu islamakum, jagalah Islam kalian, fi hali sihhatikum wa salamatikum, saat kalian sehat dan aman. Saat sehat, saat aman, jaga keislaman kalian. Kenapa? Litamutu alaih, agar kalian mati dalam keadaan Islam. Mumpung sehat, lakukan ibadah kepada Allah. Mumpung ada kesempatan, lakukan ibadah kepada Allah. Ya ibadah gampang yang rukun Islam saja yang 5 itu, yang 4-nya syahadat dengan keyakinan, sholat, saum, zakat, dan haji. Jadi lakukan selama kita sehat, selama kita damai, aman, sentosa. Lakukan 4 perkara yang ini. Sholat itu harian, saum di Ramadan tahunan, zakat saat kita wajib keluar zakat. Kalau haji 1 kali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Berarti dari 4 ini yang harian mana? Sholat. Makanya sholat subuh itu tidak mudah untuk kita bangun Pak. Sholat subuh teh kermajah danawan
di berat. Apalagi kalau bapak rumahnya paling bawah, harus ke masjid ke atas ke sini kan luar biasa berat. Luar biasa berat. Semakin jauh dari masjid rumah kita, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena dihitung langkah, Pak. Langkah pertama diangkat derajat, langkah kedua dihapus dosa. Semakin banyak langkah, semakin banyak terhapus dosa, semakin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza ra'aitumur rajula", kalau kalian melihat seseorang ya'tadul masjidah, sering dia masuk keluar masjid. Kan naon Pak? Ke masjid teh? Kare sanes kami bilang koloprak. Koloprak teh apa? Kensreng. Kan banyak di masjid kensreng jadi dibongkar habis. Kalau ada orang yang terus-terusan masuk keluar masjid untuk melaksanakan sholat, zikir, maka Nabi menegaskan fashhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa dia seorang muslim, saksikan bahwa keimanannya kuat. Makanya Pak Bu, dimanapun kemanapun harus kita berpikir masjid. Kalau sedang di sini masjid yang ini, kalau sedang di Gedung 5 masjid Baitur Rahman, sedang di Bandung masjid ini. Pokoknya dimanapun keadaan kita yang terlihat adalah masjid. Hatta ibu healing Bu, healing, jalan-jalan, rihlah, piknik. Nanti ketika mendengar azan harus terbayang itu apanya? Ya masjid di mana? Berarti kalau melihat itu sudah jadi kebiasaan, maka fashhadu, maka saksikan dia adalah muslim, saksikan dia adalah keimanannya meningkat. Maka bahagianya kita berada dalam ajaran Islam. Maka Ibnu Katsir menegaskan itu. Kenapa? Karena kalau orang baik saat dia melakukan kebaikan, saat dia melakukan kebaikan terus-menerus, maka diharapkan agar mati pun dalam keadaan itu. Man asya ala syai'in mata alaihi, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Man asya ala syai'in, kalau ada orang yang hidup dalam kebiasaan mata alaihi, niscaya dia akan mati dalam keadaan itu. Kalau bapak ibu dalam ibadah terus kepada Allah, itu diharapkan mati dalam keadaan itu. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan kalau ada orang dimatikan dalam keadaan A karena kebiasaan A, maka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kebiasaan itu. Makanya betul ya, saat kita meninggal dunia itu tergantung kebiasaan kita harian itu apa. Jangan tinggal rebutan baru ibroh ketika ada yang wafat, kita berpikir ini yang wafat biasanya apa dan dimatikan begitu. Kalau bapak ibu rajinnya tolak ilmu, bisa saja dimatikan oleh Allah saat kita tolak ilmu. Siapa ayahnya? Oh ya, Bu, kalau ibu biasa mengaji, ada kemungkinan mengaji yang biasa terus rajin tiap hari, itu kemungkinan dimatikan dalam keadaan itu. Siapa ayahnya? Aduh, bingung jangan. Engkau ingin seperti itu, tapi ketika siap tidak siap. Padahal mau siap mau tidak siap pun malakul maut pasti menjemput kita saat Allah perintahkan. Kematian Pak Bu bukan karena sakit. Ya ingat itu. Bukan karena sakit. Itu sakit hanya wasilah saja. Karena banyak di antara kita mereka meninggal saat sehat. Yang apa di kereta api kemarin banyak yang wafat, itu mereka pasti sehat. Atau yang di banyak wafat-wafat yang kita menjadi ibrah. Makanya betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahagia. Harus bahagia.
Bahkan bukan merendahkan, karena Allah menegaskan kalau ada orang mencari agama di luar Islam, konsekuensinya dua. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan. Kalau ada orang mencari-cari agama di luar Islam, ini bukan artinya kita merendahkan, bukan, tapi kita yakin dengan ayat ini, ya, dengan ayat ini masih di Ali Imran, itu ingin menjelaskan bahwa Islam diterima di sisi Allah. Yang kedua, orang yang mencari agama di luar Islam, dua kemungkinannya, dua konsekuensinya, falayyuqbala minhu, tidak akan diterima amal ibadahnya, amal kebaikan apapun tidak akan diterima, nol semuanya. Nol itu kalau tidak ada angka 1 tidak ada makna. Nol, kalau ada angka 1, nolnya 1 10, nolnya 2 100, nolnya 3 1000 sampai tak terhingga. Tapi kalau belum masuk Islam, nol semuanya, tidak ada angka 1, jadi sia-sia. Fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima amal-amalnya. Dan yang kedua apa? Di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat itu termasuk ke dalam orang yang merugi. Maka kembali ke yang tadi, Islam itu sudah sempurna. Apalagi surah yang masyhur itu ya, Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan dipungkas dengan wa raditu lakumul islama dinan. Aku ridho, Allah yang menegaskan, aku ridho kalian itu menganut ajaran Islam. Makanya kita bahagia sebenarnya Pak, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di umur 63 tahun. Dakwah beliau 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, totalnya 23 tahun. Dakwah Quran. Periode Makkah ini isi Al-Qur'annya, periode Madinah ini isi Al-Qur'annya, 23 tahun. Tutup usia beliau di umur 63 tahun. Tapi sampai sekarang kita merasakan Quran yang kita baca itu nikmat. Makanya kenapa saat kita baca Quran hilang bahwa pikiran-pikiran yang lain itu. Kalau buat nyamut samatan ke icamnya, samatan punya hutang, pas baca Quran, pas di majlis taklim hilang itu semua. Kenapa? Allah turunkan ketenangan dalam kalbu kita. Allah turunkan rahmat barokahnya, sehingga ketika kita membaca Quran nikmat. Makanya betul kalau kita yakin bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu yang buat tadi itu menjadi pegangan kehidupan kita, maka kita tidak akan sesat. Nabi menegaskan taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya wafat beliau, nanti beliau meninggalkan dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh dua hal tersebut, lan tadillu abada. Riwayat Al-Hakim hadis. Kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama apa? Kitab Allah, Quran. Jadi Al-Quran selama kalian pegang erat-erat tidak akan sesat bagi kalian, dan bahkan tidak akan menyesatkan yang lain selama memegang Al-Quran. Yang kedua, wa sunnatan nabiyyi, sunnah Nabi, hadis yang tadi. Makanya Imam Ibnu Hajar tadi menegaskan kajian itu 3 Pak, tafsir, hadis, dan fikih. Tafsir untuk membuka Al-Quran, hadis nanti akan ada penjelasan tentang hadis, fikih untuk praktek dalam ibadah. Ibadah sholat bagaimana prakteknya, ibadah saum bagaimana prakteknya, zakat bagaimana prakteknya, manasik haji dan umroh pun ada, itu bagian fikih. Nah kalau fikih harus ada legowo. Ketika ada perbedaan pendapat, lihat perbedaan pendapatnya apakah
ini dimaafkan atau atau dimafhumi, apakah dua ini dibolehkan atau memang ini harus satu yang itu jangan gitu. Nah itu harus terus dikaji Bapak. Dan hilangkan apa? Hilangkan ego kita. Hilangkan ego kita, karena belajar fikih itu harus bersih kalbu kita. Harus bersih. Kalau kotor kalbu kita akan langsung menyerang dengan tidak bijak. Makanya perbedaan itu satu keniscayaan. Jangankan dalam ibadah, dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan kan beda-beda dalam sekeluarga ya. Ada beda-beda, itu wajar. Wajar. Yang tidak wajar itu saat perbedaan itu menjadi kebencian. Itu yang tidak wajar. Makanya kalau ada perbedaan silakan. Tapi tetap kaji, kenapa saya begini, kenapa engkau begitu. Nanti kalau sudah ketemu, oh ternyata dua-duanya boleh. Seperti ketika kita sholat saja, Allahu Akbar, kan ada doa kita ada yang baca Allahumma ba'id baini, ada yang baca wajahku, ada yang baca subhanaka. Yang benar yang mana? Sebagai gambaran fikih ya. Yang benar yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang benar. Tiga-tiganya yang benar. Kenapa? Ada sandaran dalilnya. Makanya tadi di mukadimah ya, saya menegaskan ketika kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, pemimpin. Dan terusan di ayat tersebut, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berdebat tentang sesuatu, syai'in itu tidak ada alif lam, berarti apapun itu. Kalau kalian berdebat tentang itu, farudduhu, kembalikanlah perkara yang tersebut kepada siapa? Huwa ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Allah berarti Al-Quran, Rasulnya berarti Al-Hadis. Berarti hidup kita harus secara Quran, seciri hadis. Nikmat Bapak kalau begitu. Kalau hidup kita secara Quran, seciri hadis, nikmat. Mau dicarikan wae, mau menghalangan jalan. Kalau kita berdiri di pintu tersebut, pasti akan banyak orang yang mencerca, memaki kita. Nah, cicing dirinya. Begitupun sama Bapak. Saat Al-Quran dan Al-Hadis menjadi cermin dalam kehidupan kita, ketika kita bertolak belakang dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu akan dicerca dengan Quran, dengan Al-Hadis. Kenapa demikian? Ya memang begitu. Makanya pas Bapak Ibu ngenteng ya bercermin, pas bercermin ternyata wajah Bapak Ibu teh lamakotku mehong. Cing kata rasa Nabi, apakah cermin itu harus dipecahkan? Beda ibu suruh mehong, kotor, wajah kotor. Cing apakah cermin tersebut dipecahkan oleh kita karena tidak sesuai dengan keinginan atau bagaimana? Tentunya bukan cerminnya yang dipecahkan, tapi orang mandi atuh, ya dibersihkan wajah. Pun demikian Quran dan hadis. Jangan menyalahkan Quran, jangan menyalahkan hadis. Berat mau mengamalkan itu. Kalau belajar tajwid mudah, belajar nahwu shorof mudah. Yang paling berat itu belajar ini mengamalkan Al-Quran secara Quran sendiri hadis. Dalam aspek kehidupan seluruhnya, seluruh kehidupan kita itu tidak mudah kok. Jadi jangankan bab yang besar ya tentang kenegaraan, jangan. Kita ngobrol saja tentang bab keseharian. Ya, saya berikan contoh. Ibu kami angop Muhammad. Angop, terang angop. Enggak ulang bukan orang Jawa ya, bukan orang Jawa Barat ya. Bapak, terang angop. Nah, kopi angop kumaha? Ini hal sepele ya kita bahas supaya secara Quran sendiri terbayang. Jangankan masalah negara, jangankan masalah ibadah, masalah yang begini tek-tek bengek gitu.
Yang perkara yang sedikit saja ternyata ada. Ini pemicu saja Bapak. Nah kira-kira angop, helai kasar aman. Angop bahasa Sunda bagus ya, Sunda yang bahasa Indonesia teh menguap. Ya. Cing hari Bapak menguap bagaimana Pak? Pada air itu, wah katanya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Ya. Kan dalilnya adalah jelas, apa dalilnya? Jadi kita itu bertanya, ada tidak dalam Quran, ada tidak dalam hadis? Ada. Alhamdulillah. Oh ternyata tidak ada. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Turunkan nanti, ada tidak ijma sahabat, ada tidak nanti kaul para ulama. Tetap kita jangan meninggalkan itu semua. Tapi tetap yang jadi prioritas Al-Quran, Al-Hadis dulu. Makanya Nabi kan menegaskan, idza tasa'aba ahadukum, kalau kalian menguap, tasa'ub bahasa Arabnya pakai sa. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kalian menguap, falyakzim mastata'a, maka tahanlah semampunya. Jadi lamun badai lain Pak, Bu, nahan semampunya. Kabayangnya tahan we, baut. Itu memang Nabi menjelaskan badai di dalam sholat atau di luar sholat. Itu hadisnya umum. Fal yakdim mastato. Tapi kiat tuh Bapak menahan helai. Bu? Tidak. Maka Nabi meneruskan fa'il lam yastati. Tapi kalau kau tidak bisa menahan menguapmu itu, fal yadha yadahu bifihi, maka hendaklah menyimpan tangannya di mulutnya. Itu dari Nabi. Menyimpannya bagaimana? Nabi tidak menjelaskan mau begini, mau oleh dua tangan silahkan. Yang penting ditutup. Nah, ditutup. Kenapa ditutup? Cek bahasa orang naon Pak. Lalu rasul, tapi bahasa hadis bukan. Apa? Fa inna syaiton yadkhulu bi fihi. Karena syaiton akan masuk ke mulut yang tidak ditutup saat menguap tinggal. Jadi kacamata Islam ketika baca Al-Quran dan hadis itu akan terbentuk dalam kehidupan keseharian. Oh tenggatnya helai oge ayat. Semua apapun itu ada Pak. Betul Pak. Apapun itu ada. Apa yang tersirat atau tersurat ada. Ibu kalau waktu malam, contoh yang lain, ketika waktu malam di rumah Ibu atau Bapak juga, Ibu ke dapur, lihat kompor harus dimatikan dan gasnya sampai nanti terjadi sesuatu. Kemudian lihat dipasangin listrik, casan HP. Itu dikondisikan saat sebelum tidur jangan ada listrik yang menyala. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa membuat terbakarnya rumah kita. Nah kalau Bapak Ibu hanya mikir seperti itu tidak ada dapat pahala Bu. Kalau berpikir ayo pareman lampunya di waktu malam ya mau tidur, pareman lampunya lihat ke dapur, kompor dikondisikan, kipasnya kondisikan semuanya. Kalau Pak Bu niatnya itu tidak ada pahala. Tapi kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, ada tidak? Oh ada ternyata. Ada ternyata. Apa hadisnya? Bahwa Nabi kita menjelaskan la tatrukun nar. Jangan kalian meninggalkan api fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jangan kalian meninggalkan api, membiarkan api menyala di rumah-rumah kalian. Kapan? Hina tanamuna, ketika kalian hendak tidur. Itu hadisnya jelas Pak. Makanya ini amal dunia, tapi harus parat natrat lebih dekat akhirat. Amal dunia kan masalah yang barusan, masalah kompor, masalah halu, masalah apapun itu kan
kalau kita membaca Quran, membaca hadis, kita niatkan untuk akhirat, itu menjadi pahala. Jadi ibu mengkondisikan yang ada di rumah agar aman, tidak terjadi kebakaran dengan niatnya Nabi menjelaskan ini, maka itu jadi pahalanya. Inilah pembeda kita yang sering, yang rajin tolak ilmu dengan yang tidak. Dan itu ngawas pada apa dalilnya ada gitu, ada yang barusan riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dijelaskan tentang bab yang barusan. Oh berarti ayat bab sepele yang barusan, bab menguap, bab mengondisikan listrik, kalau dulu api ya, itu ternyata ada. Sampai bapak ibu keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, sampai menggunakan sandal atau sepatu, ada tidak aturan dalam Islam? Nah itu yang harus diyakini bahwa Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Masalahnya kita yang terus harus menyempurnakan. Maka di masjid kita ini harus ada kajian-kajian yang jelas. Maksud yang jelas itu tafsir, ada terus tafsir. Karena akan ada orang yang inginnya itu kesana kemari, baru bosan gak kajian tafsir, ganti ke yang itu tidak bisa optimal. Ya, belajar tafsir, hadisnya hadis. Oh tentang fikihnya fikih. Kalau fikih tadi ya perbedaannya tadi itu harus harus legowo, harus jembar mana. Ketika ada perbedaan harus dibongkar ke sumber aslinya. Ini ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada. Oh ternyata tidak ada. Lihat kaul para ulama sebagai ibarah para ulama. Tahu gimana ada ulama mesti baheula kieu, gitu kan. Terus dibaheula kieu, jadi bermasalah gitu ya. Makanya kita yakin bahwa seyakin-yakinnya kalau kita punya keinginan dan terus ingin mendapatkan ilmu dalam agama kita, maka kita kaji terus. Lihat tafsirnya gitu ya, termasuk yang barusan. Apalagi yang besar-besar Pak. Besar-besar oleh Quran itu akan kena semuanya. Dalam masalah kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, apalagi bermuamalah zaman ayat. Siapa yang tidak terkena terimbas oleh riba, Pak? Tuh, dan saya racunnya. Sedangkan Quran menjelaskan apa? Riba itu sama dengan mengajak perang dengan Allah. Fa'dzanu biharbin minallah. Maka dia sudah memproklamirkan diri, sudah berani perang dengan Allah. Bahasa siapa yang ngacun yang tidak tersentuh riba? Padahal riba sudah jelas dalam Quran. Makanya betul yang berat itu bukan membaca Quran, bukan menafsirkan Quran, tapi mengamalkan isi Quran. Ini yang dimaksud secara Quran, secara hadis. Ini yang berat ya, tentang bab yang ini belum, fenomena masyarakat, bab judi. Kan judi menjelas ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Makanya pinjolan sekarang di mana-mana dan terbanyak ternyata di Jawa Barat. Pinjol atau udah gampang sekarang kita butuh sesuatu tinggal klik, ujung-ujung jelpur, rumah tangga jadi hancur. Padahal bab judi berada dalam Al-Quran, itu diharamkan. Nah yang dimaksud terus kaji Quran ya, kaji Quran sembari kita belajar untuk meninggalkan perkara-perkara yang terlarang, yang haram itu. Makanya ketika bercermin jangan dipecahkan cermin itu, tapi kitanya mandi bebersih gitu ya. Biar kita paham bahwa Islam itu bukan bab sholat saja di masjid, tapi Islam akan mengatur kehidupan bermasyarakat, kehidupan keluarga. Tapi upami merhataskan dina bab-bab keluarga, Bapak, ternyata memang berat juga permasalahan keluarga begini. Permasalahan waris sama juga ya, bab waris pasean. Padahal waris diabadikan dalam Quran. Dan warisnya paseannya justru jadi dulur sorangan.
ya dengan kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, hanya karena apa? Warisan. Kenapa ada warisan? Karena warisan diabadikan dalam Quran. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kan jelas ayatnya jelas. Apa juga? Kalian itu memakan turas itu warisan dengan begitu lahapnya. Aklan lama itu makan dengan lahapnya. Ngalimet bahasa saudara. Ngalimet makan harta warisan. Maksudnya warisan orang lain. Warisan, misal warisan ada anak kecil, dia dapat warisan masih kecil, itu pamannya datang, kakak adiknya datang mengambil itu yang dimaksudkan. Pokoknya intinya ya dalam halaqah perdana kali ini, satu, yakini bahwa Islam itu hanya diterima oleh Allah, hanya Islam. Yang kedua, kalau ada orang yang mencari-cari tentang agama di luar Islam, dua konsekuensi. Satu, tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, di akhirat nanti menjadi orang yang merugi. Ketiga, saat kita belajar tentang keislaman, Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata ada perbedaan pendapat. Nah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, karena akan terjadi perbedaan pendapat. Itu akan terjadi. Mungkin dari bab riba akan ada yang mendebat juga. Akan ada ya. Ada orang-orang yang tidak pro. Akan ada orang-orang yang tidak setuju dengan bab-bab yang begini. Karena kalau kita ingin murni mengamalkan kehidupan kita secara Quran dan secara hadis, maka mau tidak mau bermula daripada kajian keilmuannya dulu. Kajian keilmuan bagaimana kita menggali dan mengkaji ini semua. Dan yang terpenting itu adalah mengamalkannya. Ini yang berat, mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, ini sejatinya adalah ahlul Quran, para penggemar Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Terakhir, ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Jadi ada sahabat datang ke rumah istri beliau, nanya tentang ibadah Nabi. Ketika diberitahukan kepada sahabat-sahabat 3 orang tersebut, maka sahabat itu mengatakan, wah, ibadah kita ternyata kecil, sedikit dibanding dengan ibadah Nabi. Sampai seorang dia mengatakan, ini usholli laila abadan. Kalau begitu, mendengar bagaimana ibadah Nabi, orang pertama mengatakan, aku akan sholat malam selamanya. Sholat malam seumur hidup. Karena mendengar istri Nabi menjelaskan Nabi itu begini, maka sahabat A mengatakan, aku akan sholat malam selamanya, tahajud. Satu. Kedua, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan saum selamanya, tidak akan berbuka. Saking apanya? Semangatnya sahabat. Bagus tidak Pak? Tahajud tiap malam bagus tidak? Bagus. Saum setiap hari bagus tidak? Bagus. Dan yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa. Aku akan menghindari nikah. Aku tidak akan menikah. Fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan menikah selamanya. Saya enggak. Oh, dari saya. Nah, ini tadi saya dua. Yang saum, yang sholat malam setiap malam selamanya bagus. Gitu tadi ya. Kemudian yang kedua, saum tiap hari bagus. Nah, diminta nikah tidak bagus. Nah, apa? Ini 3 orang ya. 1 ingin sholat, 2 ingin saum, tidak akan nikah. Maka datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum alladzi qultum kada wa kada. Kalian bertiga ini yang mengatakan
ini. Itu Nabi memberikan pertanyaan Pak. Wallahi, Nabi sumpah heula ini. Demi Allah, aku itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Aku itu manusia yang paling takwa kepada Allah. Tapi aku saum, lalu aku buka, aku sholat, lalu aku tidur, dan aku menikah. Nah, berarti apa kesimpulannya Pak? Harus nikah. Kesimpulannya dalam beribadah itu harus sinegar tengah. Kesimpulannya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tanya apa? Lebay ya, ketika mau ada pernikahan yang muncul, padahal kisahnya panjang barusan teh, bukan bab nikah saja. Ya. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Maksudnya kalau sholat malam silakan sholat malam, tapi ada hak untuk tidur. Kalau ingin sahur silakan sahur, tapi ada hak untuk berbuka. Dan aku pun menikah. Sampai Nabi menikahnya sama istrimu. Seberapa? 11. Tapi ada hamba sahaya nambah 2. Jadi berapa? 13. Nabi itu ada 13. 11 istri, 2 hamba sahaya. Makanya saat Nabi wafat, Nabi meninggalkan berapa istri? Saat Nabi wafat 9. Kenapa? Karena 2 sudah wafat tua. 1 Khadijah, kedua Zainab binti Uzaimah. Pada tes ibah, istri kahiji saha? Ya bisa istri artis apa? Istri Rasul tak apa? Ibu apa mama? Pilih apa? Bang ibu Bu, 1 Khadijah, 2 Saudah binti Zam'ah, 3 halo Aisyah, 4 Hafsah, 5 Zainab binti Uzaimah, 6 Ummu Salamah. Halo Bu, ayah Bu, yang ulang atas saya ya. Jadi intinya kita pun harus mengenal istri-istri Rasul. Makanya aku pun menikah. Kenapa kamu tidak mau menikah? Kenapa kamu saum selamanya? Kenapa kamu tahajud selamanya? Ada hak-hak kamu. Makanya betul Bapak kalau belajar agama yang benar itu akan nikmat hidupnya. Akan nikmat. Saat kita mampu bangun sholat tahajud atau witir 3 rakaat. Kalau belum bisa, terus kita belajar sedikit-sedikit. Karena ada tahapan Bapak. Harus kita nikmati prosesnya. Baik, ini saja dulu ya yang dapat kita bahas. Tentunya ibu bapak jamaah sekalian, nanti harus terpikirkan kajian-kajiannya itu apakah belajar tafsir, ataukah belajar hadis, ataukah belajar fikih, dan itu terus dioptimalkan. Kalau momen-momen tertentu, ya itu kajiannya umum kan. Tapi kalau kajian-kajian khusus, berarti ada kajian yang dikaji secara khusus, biar nanti paham ternyata dalam kehidupan itu harus seperti itu. Termasuk terakhir barusan itu kajian tentang sirah nabawiyah. Itu barangkali Pak Bu yang dapat dibahas ya, tidak cukup lah sampai jam 6 ya. Cukup sampai jam 6 kecuali kalau ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak, silakan ya, silakan. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang kan banyak nih Pak orang yang menyampaikan ilmu agama dengan segala fenomenanya. Pertanyaannya, bagaimana pentingnya sangat keilmuan dan gimana kita menyikapi wacana sertifikasi ustaz atau ustazah dalam berdakwah? Itu Pak. Betul. Kalau memang dilihat dari zaman sekarang, fenomena sanad, sertifikasi dai MUI dan lain sebagainya, itu memang
kalau bahasa sederhana saya, Pak, kita menerima beliau selama kita tahu dari mana sumbernya. Bahasa Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam, qabulu qaulil qail, menerima ucapan seseorang, wa huwa yadri, dan dia mengetahui aina maqsuduhu, di mana sumbernya. Jadi Bapak Ibu ketika melihat seseorang berbicara tentang agama, yakin orang itu akan berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah qaul para ulama. Kalau dengan yakin seperti itu kita mengikuti beliau, bukan membebek. Kalau membebek, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, itu membebek. Jadi kalau membebek itu mengikuti tanpa tahu sumbernya. Makanya fenomena yang tadi kalau bersanad itu satu kelebihan. Dari zaman kita, Pak Bu, zaman abdi ya, 7 kampung tidak ada istilah yang punya sanad ketika baca Quran. So Bapak Ibu, kalau seusia dengan saya, kalau yang lebih itu mengalami itu di zaman dulu. Belajar baca Quran itu tidak ada ustaz itu punya sanad. Bahkan diajarkan anu itu teh Quran teh Quran alif batasa, alif jabar a kan masih jabarnya. Nah ini mah hilang itu teh Pak. Alif jabar a ba, jabar ba ta, jabar ta a ba ta. Paling akhir paling suka teh jadi ingatnya. Paling suka teh wau alif lam tas jid bahasa bukan tasydid. Wau alif lam tasdid jabar was, sin jabar sa, lam alif jabar la, mim ps mu was salamu kabur. Itu nikmatnya itu. Tapi masya Allah ya, ini ibroh, betul, ini kisahnya ibrohnya. Walaupun kita belajar apa adanya, guru itu betul data ya sanad, tidak punya sanad. Guru itu tidak punya sanad, tapi mengucapkan ke kolom murid-muridnya untuk cinta ilmu, cinta Quran sampai sekarang, Pak. Berarti kesuksesan beliau itu bisa mengkadar karena niat dia itu ingin memberikan ilmu, dan ternyata berhasil. Jadi pernah dicepret tapi tidak dengar, karena biasa kita hormat kepada guru tersebut. Dan hari ayahnya mah dicepretnya bakal benar gurunya kena penjara ya, zaman sekarang itu perbedaannya. Nah kembali ke yang tadi ya, bab sertifikasi sanadisasi itu penting juga, silahkan. Tapi yang terpenting kita mengajar, kita berdakwah, kita mengajak dengan qalbu, dengan qalbu, bukan dengan kecerdasan. Punten kecerdasan sekarang sudah kalah, kuneng aing gitu. Neng aing apa yang peongan baik ya, jadi dul sumbangan yang terbukti dul sumbang teh apa yang peongan ku aing sekarang betul Pak. Aing itu sudah menguasai dunia teknologi apapun itu, bukan yang bab agama. Yang ternak lelewe tanya itu bisa menjawab gitu. Berarti saking hebatnya zaman sekarang. Makanya sanadisasi, standarisasi dan sebagainya itu penting. Tapi yang terpenting bagi kita ketika kita mendengar, tahu tidak rujukan beliau. Bukan artinya kita tahu itu, tapi yakin beliau merujuknya pasti tidak mungkin keluar dari Al-Quran, tidak mungkin keluar dari As-Sunnah. Makanya fenomena sekarang dai memang beraneka ragam. Tapi kalau di televisi memang saya baca ada persyaratannya, harus bisa mengajak audien, tidak bisa lempeng si gak bilang lempeng kan dia, maka tekan tinggi wae gitu. Karena memang ada persyaratannya, harus bisa ada canda tawanya, gitu kan. Jadi memang ada standarnya. Tapi tetap siapapun itu selama mengajak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah dengan membawa qaul para ulama, itu ambil saja. Walaupun beliau belum bersanad, walaupun beliau belum standarisasi,
Tapi tetap sekali lagi tetap selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah lan tadillu abadan, tidak akan pernah sesat selamanya. Wallahu a'lam. Maka pesannya cakap. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga pertemuan ini menjadi keberkahan untuk kehidupan kita, dan kita berdoa agar Allah terus menganugerahkan kecintaan kita untuk menggali dan mengkaji ilmu, dan semoga Allah juga menganugerahkan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki sehingga kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.